Selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita penuh dengan harapan bahwa semoga kita tetap dalam keadaan sehat, dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Mari pada malam ini kita bersama-sama beribadah bersama dengan Jemaat Karambe. Hari ini Kamis 6 Agustus 2020. Mari kita bersama-sama melakukan pujian, Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami pada malam ini, untuk bersekutu dengan-Mu melalui pujian dan melalui pemberitaan firman. Kami sudah siap ya Bapa di sorga untuk mendengar, membaca dan merenungkan firman. Pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus kami nantikan, agar kami mampu untuk memahami dengan baik firman-Mu ini. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat 15. Firman Tuhan demikian. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin firman Tuhan. Kehidupan pelayan agan katuan lan pak kamayan. Menjadi seorang pelayan tidaklah mudah, karena ketika memberi diri ke dalam pelayanan pemberitaan Injil, maka saat itu juga kita akan menghadapi berbagai tantangan, kesusahan, bahkan penderitaan.
Keadaan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di Berea saat mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi di wilayah. Mereka mengalami tantangan oleh karena provokasi orang Yahudi yang lain yang juga datang ke Tesalonika. Walaupun mengalami tantangan, namun mereka tetap bersukacita oleh karena ada pula sejumlah orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea justru lebih terbuka kepada Injil, menerimanya dan sungguh-sungguh memeriksa kebenaran pengajaran Paulus dalam kitab suci, sehingga untuk melepaskan Paulus dari provokasi orang Yahudi yang lain di Tesalonika, maka orang-orang Berea menyuruh Paulus berangkat ke Athena. Dari bacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat belajar bahwa pelayanan pemberitaan Injil selalu mendapat tantangan. Selain berat dan berisiko, juga siap untuk dimusuhi bahkan dibenci ketika firman-Nya terus-menerus dikabarkan. Namun kita harus yakin bahwa ada berbagai cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan menolong kita dari setiap tantangan itu. Karena itu, marilah kita imani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Tetaplah semangat mengabarkan firman Tuhan walaupun engkau dibenci, sebab Tuhan akan selalu menolong kita dengan caranya setiap kali kebenarannya diberitakan. Roh Kudus kiranya tetap menolong kita. Amin. Tetaplah berpegang pada Yesus dan mari kita lakukan pujian "Saya Mau Ikut Yesus". Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kemurahan dan kasih-Mu, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Semoga kami terus dikuatkan oleh firman kebenaran dan kami dimampukan untuk berpegang di dalam Kristus sekalipun tantangan ada di depan kami. Mampukan kami untuk bersemangat dalam pekabaran Injil. Pada malam ini kami berdoa, kiranya Tuhan selalu mengaruniakan kesehatan yang baik kepada setiap kami. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Jauhkanlah kami dari kelemahan-kelemahan.
jauhkanlah kami dari virus corona. Berkatilah Bapak Ibu saudara-saudara pendengar firman pada malam ini, segenap keluarga jemaat Karambe. Kiranya Tuhan berkati dalam rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha. Berkati juga anak dan cucu yang sedang bertumbuh, yang sedang bersekolah. Kami doakan generasi muda kami, semoga mereka terus menjadi generasi yang bersaksi tentang Kristus melalui kehidupan mereka setiap saat. Kami doakan keluarga kami yang jauh terpisah dari kami, kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan mereka di perantauan. Kami doakan warga jemaatmu yang sedang sakit, pendengar firman yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam beban-beban yang berat, mari Tuhan Engkau berperkara di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Yang sedang dalam duka cita, ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Kami doakan orang tua kami yang berusia lanjut, kasihilah mereka agar mereka tetap teguh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, dan mereka tetap sehat jasmani. Kami berdoa secara khusus pada malam ini bagi keluarga Bapak Frederick Pasek, keluarga Bapak Yusuf Melolo, keluarga Bapak Peter Rampau, keluarga Bapak Otomiti. Berkati setiap keluarga yang telah kami sebut namanya. Karuniakan kesehatan yang baik kepada setiap anggota keluarga. Berkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Dan semoga keluarga besar mereka tetap sehat. Kami berdoa Tuhan, bahwa malam ini kami akan beristirahat. Semoga Tuhan menyertai kami, dan esok pagi kami bangun dengan penuh ucapan syukur, oleh karena Tuhan selalu melindungi kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam, Tuhan beserta kita.